Perawatan harian. Sebelumnya kita pastikan dulu di area bagian depan ya, di setiap unit Komatsu, baik itu HM400, 465 bahkan 785 pun itu dilengkapi dengan tabel seperti ini, standar pelumasan. Di masing-masing unit itu di mana titik dari yang harus dilumasin. Jadi teman-teman juga para siswa AOT, apa sih AOT itu? Akademi Operator Training. Iya, ini harus paham titik-titiknya ini ya. Catatannya di sini. Nah, tabung grease-nya nanti kita jelasin di situ. Paham dari sini ya? Siap. Kalau ada pertanyaan langsung. Baik, kita lanjut di sisi sebelah kiri bagian bawah kabin. Yang namanya engine stop atau emergency stop. Ini namanya. Jadi fungsinya adalah saat ditekan seperti ini, dia memutus hubungan dari sistem engine dan listrik. Ya, baterai. Jadi tidak menutup kemungkinan di atas juga ada, tapi dipastikan lagi. Jadi posisinya ada dua, posisi dalam kabin dan posisi luar kabin seperti ini. Di masalah unit, pada saat terjadi kebakaran, terjadi kebocoran, bisa tekan langsung di atas di dalam kabin dan bisa kita pencet di bagian seperti ini, di bagian luar. Dari sini kita lanjut di bagian depan. Di pemeriksaan perawatan harian di unit HD 465 ya, kita bahasnya. Ini ada apa namanya? Kondensor hasil. Lagi apa? Oil cooler. Oil cooler. Air cooler. Baru after cooler. lanjut ke radiator. Baik ya. Ini teman-teman semuanya harus paham. Ada 4 ya. Yang pertama adalah kondensor AC, oil cooler, after cooler dan radiator. Kita lanjut ke bagian sisi sebelah kanan depan. Ini remote ya, fire suppression, bukan air. Bukan apa kemarin? Air. Fire ya. Ini ada juga dua. Ya, di posisi bawah seperti ini dan di posisi bagian dalam kabin. Ada remote ya. Nah, ini selangnya untuk ke tabung fire suppression. Baik, kita lanjut ke sisi sebelah Kiri. Ya, kiri. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu pada saat P2H pemeriksaan perawatan harian, kita hanya dikasih waktu per unit. Kalau kelasnya 465 itu hanya 5 menit. Gimana caranya? Tidak seperti ini ya. Saya P2H ini bisa 2 jam. Karena selama penjelasannya juga agak panjang. Nah, ini kita bersihkan dulu dan saya sarankan tidak ada majun lap ya yang tergantung di sini. Jadi seperti ini, kita bawa majun bersih. Walaupun alatnya atau unitnya udah rada berumur, tapi tetap harus kita jaga. Ya, cukup ya. Nah, posisinya cukup, posisinya. Dan perlu diperhatikan lagi teman-teman pada saat P2H, melihat oli di tengah-tengah level itu normal. Dilihat juga posisi unitnya miring atau posisinya apa? Tidak stabil atau tidak rata ya, dipastikan lagi. Nah, sini ada H dan L. Cukup ya tadi ya. Kita masukkan kembali. Pada saat dinyatakan kurang bisa diisi di sini. Apa namanya nih? Tutup apa? Ya, tutup olinya, kapnya ya. Kita lanjut. Kita jelaskan di bagian komponen. Ini fuel filter. Ini untuk palap bleedingnya. Ini posisi normal seperti ini ya. Kalau di 465 hanya 1. Di 465 strip 7 hanya 1. Di 785 strip 7 ada 2 kanan kiri. Kalau ini hanya 1. Dipastikan jangan sampai P2H kita nggak perhatikan. Ya, pasti suplainya tidak masuk bahan bakarnya. Ya, kita buka kembali. Kita jelaskan di bagian sini dulu. Ini kompresor dari kompresor AC, alternator, terus water separator ya. Bisa teman-teman drain di sini kalau memang di sini ada airnya. Nah, ini pemisah dari bahan bakar dan air. Kita lanjut ke bagian filter oli. Ada 3. Ya, filter oli engine ada 3. Kalau di 785 posisinya di sebelah kanan, sebelah kanan ya. Kita lanjut di bagian sini. Ini juga ada filter free
Ya, free filter. Ada seperti water separator juga. Ya, ini seperti ini. Nah, bisa dibuang, bisa diputar ya. Seperti ini. Ini yang namanya A-frame. Jadi P2H kita hanya sebatas di A-frame aja. Tidak lanjut ke posisi terot ataupun silinder. Nah, kita nanti masuk di sisi sebelah kiri ya, sebelah kiri kita masuknya. Baru kita periksa. Nah, ini menggunakan sistem CRI, Common Rail Injection. Ya, ini tabung freon AC-nya, fan ataupun kipas. Ya. Belt. Terus di sini ada switch ya. Kalau kita bersihkan ini switch untuk bleeding. Pada saat masuk angin itu di posisi tutup dulu. Ini kunci kontak di on, diaktifkan switchnya, baru dibuka. Itu urusannya tim plan atau mekanik ya. Tapi kita harus tahu juga memfungsinya itu. Nah, itu dengan berapa silinder ini unit ini? Total? Ready? 12 berarti. 12 silinder. Kamu. Silinder 6. 6 berarti. Aduh. 6 berarti. Ya, 6 silinder. 12 itu yang? Iya, kita abaikan dulu 785-nya. Ya. Kita lanjut di bagian sini. Kameramen. Nah, ini A-frame ya. Kita lanjut di bagian sini. Ini suspensi. Sebelah iya, sebelah kiri LH ya, yang RH yang kanan. Sensornya ada di bagian belakang ya. Tapi kalau yang di suspensi kanan dia di bagian depan sensornya. Nah, ini kita lihat di bagian bawah. Pada saat P2H kita pastikan dari bagian undercarriage atau rangka bawah seperti ini ya. Ini penyok seperti ini, kita harus lakukan P2H. P2H itu setelah dicek dicatat, setelah dicatat dilaporkan, baru nunggu tindakan. Jangan kamu cek, kamu catat, tidak dilaporkan, sia-sia ya. Ini bagian hose radiator, ini kopernya, pengaman daripada karter ya, karternya itu untuk radiator. Oke, ini untuk towing atau untuk penarikan pada saat unit 16 ya. Baik, kita lanjut di bagian sini. Saya sampai lagi nih. Di unit 465 dan 777 bahkan di 773 menggunakan sistem disc brake. Ya, dia double kaliper. Tapi tetap yang saya sampaikan tidak boleh sering dilakukan ini. Adapun boleh dilakukan hanya di bawah kecepatan 10 km per jam. Baru service brake ataupun rem kaki diaktifkan, digunakan. Baik ya. Jadi ini tidak di backup oleh fire suppression kalau terjadi kebakaran. Dan selalu sering dipakai, ini akan menyebabkan panas. Nah, panas yang berlebih akibatnya ya kobong. Tahu kobong? Tahu. Kebakar. Hangus. Baik ya, kita lanjut di bagian atas. Nah, ini yang namanya Silinder. steering valve atau gearbox steering. Nah, rembesan ataupun bocor itu disebabkan bukan dari mekanikal, lebih kepada teknik pengoperasiannya. Tidak boleh memutar steering pada saat posisi unit berhenti. Tidak boleh mematahkan steering atau memutar terlalu mentok steering, baik kiri bahkan kanan. Rilis ada sedikit, dia tidak akan merubah sudut daripada ini. Jadi steering wheel kita geser aja dikit pada saat udah mentok ke kanan atau ke kiri. Jadi tujuannya untuk mensirkulasi kembali ke tangki return. Ya, baik. Ada pertanyaan dari sini? Cukup? Siap, cukup. Cukup bosan. Ya. Sebelah kiri ban nomor 1. Ada berapa baut roda? 20 kali Kali 6. 5. Kali 6 berapa? 100? 120. 60. Berapa lagi tadi? 20 kali 6. 6. 120. Ini isinya komponen bearing atau lahar bahasanya. Dilumasin oleh grease ya. Pelumasnya grease. Tapi kalau yang 785 dia pakai oli. Ya. Ini seri bannya berapa? 2400R3.
35. Berapa threadnya? 32. 32 ya, 32 thread kembang. Jadi kalau ini 5 hilang akan mengurangi, mempengaruhi traksi ya, gaya traksi ataupun gaya gigitnya, cengkramnya ke tanah, ke base. Oke, baik, kita lanjut ke sisi, nah ini sisi sebelah kiri samping ya. Ini ada beberapa filter apa ini? Transmisi. Filter transmisi, betul? Siap. Oh, steering. Ya, yang transmisi ini ya, yang hidrolik. Hidrolik atas. Nah ini ya, hidrolik dan steeringnya. Nah ini untuk box dari BHMS. PHMS ya, PLM, pilot meter. Switchnya posisinya di on, tapi harusnya di off kan ya, ke bawah. Ya harus dimaklumin pada saat kunci kontak di on, dia akan on dan ini lampu menyala. Yo. Kan kotak ini ya, kotak apa ini? Kotak amal. Ya, untuk data link ya. Ya. Kita buka seperti ini contohnya. Salah satu aja kita ambil. Ini menggunakan kabel. Nah, yang tim yang bertanggung jawab yang bisa mengambil ini ya, dari planner, MCC ataupun tim-tim yang mau ambil datanya. Jadi tidak sembarangan. Dan ini jangan sampai tersiram, makanya dilindungin. Kalau di 785 ada di mana? Di depan kiri ya. Siap. Nah, walaupun ini tidak di depan, ya jangan juga bempernya ditabrak-tabrakan ke tanggul. Baik, kita lanjut di bagian filter apa ini tadi? Transmisi. Transmisi, jangan salah-salah. Siap. Transmisi sama hidrolik beda, ya. Kita lihat, kelihatan nggak ada deman palapnya di sini? Mungkin dari sana atau dari atas sana kita lihat, ya. Deman palap apa fungsinya? Untuk membagi apa itu? Bagi oli. Tekanan, oli. ya. Steering ke Dam. iya, silinder dam fungsinya ya. Ini pengisian untuk oli transmisi. Ini tubnya untuk pengisian oli hidrolik dan steering ya. Kalau 785 sistem brake-nya berbeda tangkinya. Di sisi sebelah kanan samping depan. Ya, di sebelah suspensi kanan. Posisi dekat transmisi ya. Tangki untuk sistem brake. Kita abaikan itu. Ini gelas penduganya sistem steering dan hoist dam ya, steering dan hoist dam. Makanya pada saat kita ngedam tidak boleh menggoyang-goyang steering. Dan pada saat di front loading steering harus lurus. Baik. Tahu kapasitasnya ini? Berapa liter? Raka? 60 liter. Hah? 60 liter. Bener? Salah ya. 80 liter. Kamu makanya baca. Terus ini kita lihat di bagian starter ya. Tampungan daripada oli transmisi, ini ada gelas penduga juga. Di sini ada label. Pada saat ini ada panduannya sebenarnya. Pada saat kita mengecek di bagian sistem transmisi ada dua metode cara. Pada saat posisi running dan pada saat posisi engine stop atau mati ya. Tapi pastikan lagi posisinya unit harus rata. Baik. Nah, kita lihat deman palepnya di sini ya. Ini deman palep namanya. Kelihatan di situ. Nah, ini ya yang menonjol. Ini namanya deman palep. Baik. Agak sedikit saya ke situ, mungkin bisa diamankan dulu ini. Tahan dulu. Sudah? Oke, kita lanjut di bagian rangka, bagian bawah. Bagian rangka bawah ya. Ini kita bisa pastikan lagi komponennya ini udah rembes. Steering ya, silinder steeringnya yang sisi sebelah kiri. Makanya harus ini sama di goyang-goyang seperti ini. Kalau digoyang seperti ini dia goyang berarti sudah wajib dilaporkan. Nah itu pastikan lagi itu sensor daripada suspensi. Kalau yang di suspensi sebelah kanan depan dia posisinya mengarah ke depan.
Nah itu ya, itu level, ada panah hitam. Itu level standarnya. Jangan sampai dia terlalu tinggi, kelihatan panah di atas itu berarti terlalu tinggi. Itu pas saja itu, ya standar. Kita lanjut lagi, ini namanya Terot. Ini silinder steering sebelah kiri, yang kanan di sana, nanti kita bisa lihat lagi. Nah ini lihat di bagian sini ada 3 pompa. Pompa oli transmisi, pompa hidrolik dan oil dam, bahkan steering itu jadi satu. Ya, pompa sistem brake juga berbeda. Ya, jadi dipastikan ini pompanya. Nah, yang di bagian depan ini output sub damper. Jadi di produk Komatsu itu dilengkapin output sub damper. Yang komponennya adalah rubber atau karet yang dia meredam getaran. Ya, meredam getaran. Nah, ini rangka daripada atau pengamannya transmisi ya. Jadi teman-teman, saya sampaikan hanya dikasih waktu 5 menit untuk P2H. Jadi hanya melihat secara visual, bahkan kekendoran, kekencangan, keretakan harus jeli. Karena aman dan nyamannya itu ada di bagian rangka bawah. 80% keselamatan, aman nyamannya itu ada di rangka bawah. Baik, oke. Rangka bawah di bagian belakang. Tepatnya atas saya ini apa? Yang ini. Propeller sub bagian belakang. Jadi power trainnya di HD, subnya itu hanya 1. Tapi kalau di OHT ada 2, depan dan belakang. Ya, ini hanya 1 aja, rear sub. Bautnya ini diperiksa, diperhatikan, kalau kendor kelihatan. Ya, diperiksa lagi, nggak perlu digoyang-goyang besar gini. Ya, ini hose sistem brake. Ya, brake guling. Yang ini yang seperti paha ayam, tokrut atau mana? Axle support di mana? Di atas ya. Yang ini select adjuster. Ya, yang atas ini select adjuster. Sistem brake ya, sudah ada pendinginnya. Itu axle support, radius root. Ya. Kalau di OHT namanya equalizer bar. Ya. Cukup di sini aja. Oke. Di belakang. Tayarnya sama ya, ukurannya depan dan belakang sama. Tipenya 2400R35. Ya. Namanya final drip. Apa fungsinya? Untuk mereduksi putaran, bukan membagi gerak. Yang membagi gerak itu ya diferensial, yang memisahkan hubungan putaran kiri dan kanan. Bautnya sama ya, ada 20 yang bagian luar, di dalam juga ada. Jangan dipencet-pencet ban besar gini ya. Oke, sampai tekan-tekan kayak gini. Kita lanjut lagi, perhatikan lagi threadnya ya. Jangan diabaikan threadnya atau kembangnya ini. Kalau sudah haus atau sudah gundul, cepat dilapor. Dan khusus ban depan ya. Teman-teman, kalau ada sobekan seperti ini, yang khusus ban depan 1 dan 2, segera lapor, segera minta diganti atau direposisi, karena bahaya ya. Kalau dia posisi bawah, dia akan melebar sobeknya. Baik, kita lanjut di bagian sisi belakang sebelah kiri. Komponen apa namanya? Rock injector. Ya, fungsinya ya pemecah batu ya. Pemecah material. Pemecah material yang masuk di bagian selah sini yang tidak merusak dari tayar. Baik, kita lanjut. Pin pasangnya di sini. Ya, pin dam, pin lock dam. Ya, sebenarnya ada ini. Nah, kalau amblas pasangnya di mana, Raka? Kalau unit ini amblas pasangnya Salah. ya. Di bawah. Ya, posisinya di bawah. Nah,
Ini central grease atau injektor. Ya, injektor grease, depender grease sama. Nah, tangga tadi namanya apa? Leader. Kalau bladder pernapasannya itu ada ya. Ini pernapasannya. Bladder. Ya, leader sama bladder beda. Ya, ini pernapasannya diferensial. Ini pengisian dan levelnya untuk diferensial. Ya. Ini untuk drain pembuangannya. Kalau amblas yang tadi kita lihat, kita sampaikan adalah ini. Ya, di sini pasang pinnya. Circle-nya pasang di sini atau dipasang apa? Circle di sini, pasang apa? Seling ya. Bukan tali jemuran. Nah, di sini lanjut ke bagian lampu. Jelasin dulu. Yang sebelah sisi kiri dan kanan Lampu hazard. lampu rating, lampu sen ya, lampu hazard. Yang tengah break ya, lampu mundur sama alarm. Ya, nah ini yang itu ada stud ataupun apa namanya, yang untuk sensor dam, apa namanya, stasioner ya. Nah ini stopper. Nah stoppernya itu dia. Ini stopper pembatas ya, ini dilihat lebih jelas ya. Ini namanya stopper. Tapi kalau di 785 dia bulat stoppernya. Ya, tidak, dia besi memang. Tidak karet. Tetap besi. Besi buta bahasanya. Baik, kita lanjut ke sisi sebelah. Nggak usah kita ngecek di bagian situ lagi. Kita lihat aja ada dua sambungan silinder apa ini? Silinder dam ya. Sama juga di 785. Makanya pastikan lagi pada saat P2H grease itu masuk seperti itu. Kamu lihat kan? Nah, itu ya. Grease-nya masuk bagus, berarti busingnya ya. Nah, pada saat dua sambungan ini kamu harus pahamin bahwasanya RPM yang diperbolehkan pada saat dumping berapa RPM? 1800 itu 785 coy. Nah 1700 ya, maksimalnya 1700. Nah ini ada hose untuk hose return yang ini ya, hose returnnya atau hose kembalinya ke sistem tangki hidrolik, hose pressure-nya itu. Jadi pada saat P2H kita bisa menjelaskan, bisa sampaikan ke mekanik hose return dam bodinya, dam silindernya yang bermasalah atau hose pressure-nya. Jadi tim mekanik atau plan lebih cepat actionnya. Ya kalau mereka udah tahu, udah gampang. Nah ini tangki bahan bakar ada berapa liter kapasitas? 700 berapa? 57 ya. Jadi pemakaian per jamnya rata-rata adalah 53 liter. Ya, itu normalnya. Normal pemakaian. Lebih dari itu berarti abnormal. Ada masalah. Lihat jalannya, gridnya seperti apa. Ya, tanjakan banyak atau tidak. Nah, penggunaan power mode-nya juga harus diketahuin. Nah, harus paham. Nah, ini ada gate ya, atau fuel gauge, tanda ya, tanda E dan F. Nah, di atas juga ada ya, ada dua pengecekan. Aktualnya kita akan pastikan lagi. Nah ini pengisiannya di sini, pengisiannya ada dua ya, bisa melalui pas fill. Nah ini breather, pernapasannya di sini ya, itu pernapasannya. Dan ini lampu ya, lampu penerangan ataupun lampu aksesoris, auxiliary tire tambahan ya, tambahannya. Baik, kita lanjut di bagian sisi ini, bagian terot dan silinder steering sebelah kanan ya, bisa dilihatkan. Kita mengarah ke sisi kanan depan ya. Kita lihat bagian komponennya ini, apa namanya ini? Raka? Water pump, pompa airnya ya. Itu stasioner atau yang untuk ngajas sistem kekencangan dari puli atau panbel. Nah itu ya, kita wajib di grease juga di sini. Sini starting motor dilihatkan ada dua pieces starting motornya atau dinamo startnya ya, startingnya. Turbocharger, turbin untuk apa? Membuang, blower untuk mengisap, nyedot ya.
Ini suspensi di sebelah kanan, sensor pilot meternya ini. Depan. Pengisian auto loop grease. Nah, ini dia. Jadi beda-beda penempatan. Ya. Ya, siap. Nah, ini dilihat lagi injektor ataupun dari fire suppression. Ya. Ini hanya membackup di bagian Engine. ruang engine. Baik, kita lanjut di bagian atas unit ya. Di atas unit 465 strip 7 ya. Ini free cleaner, air cleanernya. Nah, yang menyaring kotoran kasar itu dari free cleaner. Das, ini das indikator ya. Ini untuk sensor atau ini yang menyampaikan masalah dari monitor ya. Ini dia yang menginfokan. Ini tinggal tekan aja. Ini iya tangki atau subtanknya Air radiator. coolant ya, untuk coolant. Nah, radiatornya ngisinya di situ. Nah, itu pastikannya. Ini tangkinya dibukanya agak keras, pakai ada alat. Ini tabung grease, lampu PLM, pilot meter. Ya, ada 3 warna. Warna apa? Merah, hijau, kuning. Hijau, kuning, merah gitu kan? Ya. Iya, nggak mungkin merah duluan nyala. Hijau dulu, baru apa Raka? Kuning. Kuning baru Merah. merah. Jadi nggak merah, kuning, hijau, tapi hijau, Kuning, merah. kuning, merah. Berapa kapasitasnya? Eh, Tahu? 60 62. di bawah ya. Itu ada kapasitasnya. 62 liter. Full. Stop dulu. Di tabung fire suppression ini ada kitnya, pressure kitnya. Ya. Di sini ada rotary lamp. Nah, patokan ban kanan itu di sini. Ban kanan itu di tabung ini. Ya, posisinya di tabung fire suppression ataupun tabung grease. Posisi letak ban kanan itu. Jadi kalian bisa menghitung-hitung mana posisi ban kanan saya. Ya. Dan ini langsung ke apar, alat Pemadam api ringan. apar, alat pemadam api ringan. Kita lanjut lagi di sisi baterai. Baterai. Ada berapa baterai? 2. Ada 2 dengan kapasitasnya lumayan besar. Nah, ini namanya breaker ya. Breaker. Safety relay-nya. Ya, ini relay-nya. Ini breaker. Jadi fungsinya breaker itu pada saat arus yang berlebih yang memasukin di area komponen, dia akan timbul. Pada saat itu akan memutus seperti ini. Ya, kita tinggal pencet lagi kalau memang ada masalah. Ya. Ini safety relay-nya, ini baterainya. Perawatan baterai itu ada 3 yang saya sering sampaikan. Kita sebagai driver atau operator, yang pertama adalah kekencangan daripada terminalnya. Kedua adalah level daripada airnya seperti ini. Cabut aja. Kok nggak usah belok-belok, nggak usah miring-miring. Kalau basah di bagian di sini, itu berarti airnya sudah cukup ya. Tidak usah pakai jari atau pakai korek, nggak boleh ya, meledak nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah breather, pernapasannya jangan sampai tersumbat. Untuk Meledak. Kekencangan, level, dan breathernya, lubangnya. Baik, kita bisa kondisikan ruang engine. Nah, ini yang pipa yang mengalir atau yang menyedot di sistem after cooler, masuk ke sistem apa? Blower. Blower. Ya, ini blower. Turbinnya yang membuang sisa pembakaran. Siap. Turbo apa turbo? Turbin dan blower. Iya, turbin blower ya. Tangki, subtanknya air wiper. Nah, ini 6 silinder ini, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan dibilang berapa? 12. Nah, ini nozzle-nya fire suppression. Itu sensor yang merah itu yang mengabarkan pada saat terjadi kebakaran, alarm akan berbunyi di bagian dalam. Cepat-cepat pinggirkan unit, parkir, matikan, periksa. Jangan panik. Ingat ya, terjadi emergency jangan panik. Kalau panik susah. Apinya kecil, kamu langsung pencet fire suppression. Ujung-ujungnya apa? Salah ngobatin. Salah penanganan. Ya, salah penanganan.
pakai APAR, alat pemadam api ringan dulu. Makanya pada saat servis dari tim mekanik, pastikan lagi jangan ada majun atau bekas Kain oli, bekas oli. sisa oli Di ruang engine. nah, di ruang engine. Itu yang menyebabkan kalau udah panas itu menimbulkan segitiga api. Apa aja itu? Udara. Api, udara, bahan bakar. Iya. Udah tahu kan? Baik. Tangki apa? Baik. Ada yang tahu ini? Tangki sistem brake. Nah. Iya, ini sistem brake ya, brake bagian depan, front brake. Nah, ini teman-teman juga bisa pastikan P2H itu wajib dilakukan namanya freedom. Ya, tes untuk memastikan posisi silinder-silinder kanan dan kiri. Sejajar. Nah, dilihat kebocoran-kebocoran, dilihat rembesan seperti apa, ada crack atau longgar seperti itu, kelihatan. Jangan tahunya cuman bawah atau mancal ya. Ini transmisi, power trainnya udah kelihatan sistemnya. Kalau bagian pompanya itu di bagian bawah. Itu palep daripada sistem pembagi brake ya, brake cooling. Nah, yang sisi sebelah kanan. Ya. Ini sistem breathernya untuk sistem brake tangki brake depan ya. Baik, ini bantalannya. Ini muffler. Tahu muffler? Tahu. Nah, knalpot. Baik. Sisi dalam inside cabin di unit 465 strip 7. Nah, ini ya posisinya seperti ini. Saya mau adjust steering wheelnya juga udah nggak bisa. Posisinya klakson ataupun horn ya sudah hilang. Ini harus di tweet. Nah ya, ini pakai kabel seperti ini. Ini lever daripada lampu kerja ya, ditekan ke bawah, tekan ke atas, tarik Jauh. untuk lampu jauh. Ini pressure ataupun untuk washer wiper ya. Ini yang sebelah kiri. Nah, ini ada tombol untuk lampu aksesoris tadi, auxiliary, tambahan lampu tire. Ini untuk main, untuk mengecek nah, bloop apa? Bloop Switch. ya, ini ya, tekan, coba stop. Nah, ini langsung timbul ya, E01 maintenance-nya lagi masalah. Nah, ini ada power mode, ada sistem brake dan safety belt pengaman. Saya jelaskan di sini aja dulu sebelum ke monitor. Ini ada untuk tes daripada sistem lampu ya. Nah, makanya kita juga harus menguasain daripada lampu-lampu ini. Jangan pada saat udah mati teman-teman tidak tahu menguasain. Ya, kita pencet seperti ini, dia akan bergerak semua gate-gate-nya. Normal yang berhubungan sama pressure. Kalau yang berhubungan sama transmisi dan sistem temperatur dia tidak akan bergerak ya. Ini normal di sistem lampu aja seperti ini. Ini ada power mode dan economy mode. Nanti kita bahas di bagian switch sisi sebelah kanan. Baik, ini untuk sistem penerangan lampu bulbnya. Penerangan daripada monitornya nanti kalau pada saat menyala lampu kerja, ini bisa di-adjust di sini. Untuk mau dibuat redup atau terang itu di sini. Dan ini untuk pengaturan di sistem monitornya ya. Ini tinggal pilih. Ini menu, ini tinggal scrollnya. Ya, seperti ini perubahan daripada bahasa. Ada bahasa Kutai. Ya. Nah, pure. Nah, ala. Nah, ini ya. Oke, dan ini ada sistem dam ya, float mengambang. Jadi pada saat teman-teman itu pada saat start tidak usah diangkat dam sedikit setengah meter, hanya menggoyangkan saja seperti ini. Ini lever damnya, kita goyang seperti ini ke atas sedikit, kita turunkan tuasnya ke bawah ya, kita tekan aja seperti itu ya. Oke, baik, di sini kita jelaskan di bagian sistem monitor. Kita coba jelaskan di sisi sebelah kiri untuk panel temperatur ya, air radiator. Untuk sistem toko penter atau transmisi ya. Nah, jadi yang berhubungan sama retarder itu di mana? Di sisi sebelah kanan. Nah, makanya digunakan adalah
ARS. Iya, seperti ini ya. Terus ini fuel, level fuelnya. Jadi kalau kita pencet ini untuk lampu atau monitor dari ARSC. Ini tachometer. Ini untuk panduan daripada speed lever transmisi. Ada L berarti 1, 2 adalah 1 2, 3 adalah 1 sampai 3, bahkan 6 1 sampai 6. D ada dari mulai 2 ke 7. R adalah mundur ya. Kita coba lampu hazardnya. Seperti ini, nyala. Baik. Jadi sebelumnya kita mengoperasikan, pastikan tes brake dulu. Tes retarder berapa? RPM 1440. 1440 untuk 46. Ya, terus kita coba lagi servis brake berapa? 1670. 1600. 670. Parking brake 1000. 1600. Parking brake berapa? Parkir brake 1600 berarti. Ya, ini 1670. Servis brake 1870. 1800. Emergency Full full atau 1900 saja ya, nggak usah terlalu full. Dan ini lever daripada automatic retarder speed. Dikontrol adalah speednya. Ingat, dikontrol di maksimal speed 5. Maksimal di speed 5, jangan di 6, bahkan di D. Maksimal adalah di 5. Kalau dari posisi 15 km baru aktif ya. Dan posisi maksimal adalah di 50. Toleransinya di 55. Jadi 15 dia mulai aktif, di 50 itu maksimalnya. Dan kecepatan 5 itu yang membackup ringnya di situ. Jangan di 6, bahkan di D. Sama aja. Jadi tujuannya menggunakan lever daripada automatic retarder untuk mengurangi daripada temperatur brake yang berlebih. Pastikan dulu sebelum memakai ini, pastikan dulu bantulah dengan yang manual dulu. Baru bisa difungsikan yang ini. Dan perlu diingat adalah distance jarak daripada turunan itu lebih dari 200 meter. Dan hanya dipakai di posisi muatan, turunan bermuatan. Jangan yang kosongan. Cukup kosongan pakai yang sistem manual saja. Nah, ini masih ingat switch apa? Yang sisi sebelah ini? Ya, auto spin regulation. Sebelahnya ARSC. Sebelahnya Brake pengotos itu. iya, brake. Ya, brake off cut ya. Diputus ya. Kita lanjut ke ICE low auto idling setting system ke power mode. Jadi ICE low ini aktifkan aja selalu, tidak masalah selama beroperasi. Termasuk juga ASRC ya, automatic retarder speed control itu diaktifkan. Dan tidak boleh dipakai pada saat kondisi jalan basah atau licin atau penyiraman. Tidak boleh. Solusi pada saat terjadi penyiraman atau jalan licin adalah kurangin kecepatan. Itu perlu diingat. Jangan menggunakan sistem brake. Walaupun kita kejebak, ya cukup dengan menggunakan sistem service brake di bawah 10 km. Bila perlu pakai emergency. Nah ini ya, ini untuk tombol fire suppressionnya ada di sini dan alarmnya ada di bagian belakang ya. Ini alarmnya fire suppression. Untuk auto lock grease-nya ada di sisi sebelah kanan. Nah, itu tombolnya. Dan ini fuse-nya ya, box daripada fuse. Jangan ditampilkan ini aja. Oke, kita lanjut di bagian sistem pendingin ruangan. AC, air kondisioner, filter AC ya. Untuk power window. Untuk engine stopnya di sini ya, tidak kelihatan di posisi sini. Nah, jadi apa tadi Raka? AC tadi air cleaner, air conditioner. Ini filternya ada dua ya. Ini filter bagian dalam,
filter AC bagian luar. Dan perlu disampaikan lagi, ditegaskan tadi berapa menit P2H? 5 menit. 5 menit. Jadi kita udah melakukan hampir kurang lebihnya 1 jam lebih nih. Ya beda. Saya hanya pengenalan, kalau teman-teman nanti cek secara visual dari 1 sampai 25 item. Ya sampai patik alarm tidak ada, itu kategori A. Kategori A itu adalah stop, lakukan perbaikan. Ya. AA berarti tidak boleh operasi sama sekali. Perlu diingat ya, 1 kali 24 jam kategori AA segera dilakukan perbaikan dan wajib dilakukan validasi oleh pengawas. Langsung tanda tangan di awal. Sudah dicek P2H keliling, sudah dicek di fisik unit, lakukan koreksi. Bagus atau tidak. Remax keterangannya apa, tulis dan lapor. Paham ya? Jangan sudah ditulis, sudah dicek, ditulis tapi tidak dilapor, sia-sia. Simpan dalam tas. Nah, baik. Ada pertanyaan dari sini? Kan buat harapannya apa yang disampaikan tadi berguna buat tim ya, buat teman-teman. Jadi apapun masalahnya jangan pernah disimpan dalam hati. Harus disampaikan, termasuk P2 tadi. Jangan dicek, ditulis tapi tidak dilaporkan. Tindakannya harus preventif, harus cepat. Dari sini ada bok-bok, kita tidak perlu bongkar, takutnya ada ular sawah. Ya. Kulkasnya di sini cukup ada banyak tahu itu kulkasnya. es Ini krim. lampu penerangan. Nah, ini seperti ini, dan ini adalah target daripada produksi per jamnya di hauler ya. Teman-teman harus pahamin ini. Oke, baik itu aja, terima kasih saya ucapkan. Tapi sebelumnya ini panduannya ya. Ini ada panduan daripada lever dam, ada rise, ada posisi float mengambang, ada posisi hold menahan, posisi lower turun. Ini ya, ini ukuran daripada tekanan tire. Ini pada panduannya automatic retarder speed control. Baik itu aja, terima kasih. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima